Saya kok taat kepada firman Tuhan, melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, kok menderita. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu kita ini numpang. Kita numpang. Jika kita memang mau, ikutlah si iblis. Karena iblislah mempunyai itu. Karena kita melihat Yesus di tempat Yesus dicobai, iblis mengatakan, jika engkau mau menyembah aku, akan kuberikan kerajaan dunia ini. Itu kata si iblis. Itu sudah menjadi milikku. Itu kata iblis. Jadi mau sama siapa saya berikan, itu hakku. Itu kata si iblis. Jadi kalau kita datang ke gereja ini ingin itu tidak benar. Tapi kita itu adalah penderitaan. Penderitaan daging. Jadi jika kita ini datang, kita mengatakan kita ini anak-anak Tuhan, tapi kita tidak menderita dengan daging kita, menanggalkan kedagingan kita, menanggalkan hawa nafsu kita, menanggalkan harga diri kita, itu masih dipertanyakan. Makanya jangan patokan hamba Tuhan. Jangan patokan kepada gereja. Jadi patokan kepada Alkitab. Karena itulah petunjuk yang benar. Karena itulah surat Tuhan. Jadi kita jika patokan ke gereja, kata hamba Tuhan, ya kalau hamba Tuhan tidak berkati, bagaimana jemaatnya diberkati? Dia mengatakan, jadi harus diberkati. Makanya hamba Tuhan mengatakan, berilah, kamu akan diberkati. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Jadi seakan-akan kita ini berjudi. Jika demikian, kita jual harta kita. Kita berikan semua gereja. Apakah nanti ada dua kali lipat saja? Apakah benar itu bisa menjadi 100 lipat? Tadinya rumah kita satu, kita jual, kita kasih gereja, jadi 100 rumah kita. Semua kita mau. Tapi nyatanya itu tidak benar. Itu hanya memacu manusia supaya manusia memberi. Tapi adalah kebenaran. Jika kita tidak mau taat melakukan firman kebenaran, itu semuanya akan sia-sia. Seberapapun pemberian kita itu tidak akan berguna. Karena Tuhan itu sangat kaya. Dia mempunyai segala-galanya. Dia mempunyai dunia beserta isinya. Jadi Tuhan itu kaya. Tuhan itu tidak perlu uang. Tapi dia perlu hati kita. Apa tindakan kita? Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembali kepada Alkitab. Supaya kita benar-benar mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Ayat 17 mengatakan kepada kita, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Jadi tidak mau manusia dibenci orang oleh karena kita anak-anak Tuhan. Itu tidak akan mau. Jadi makanya kita melihat saat ini tidak seberapa taat dan setia melakukan firman Tuhan. Karena tidak mau. Dia mau disenangi orang banyak. Jadi 18 mengatakan, tetapi tidak sehalai. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehalai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita diolok, dihina, dicaci, dikucilkan oleh keluarga kita karena kita melakukan firman kebenaran, kita akan memperolehnya semuanya itu. Tuhan akan menyediakan mahkota kerajaan surga. Jadi Bapak Saudaraku, tujuan kita bukanlah hal-hal dunia. Tapi yakin percaya Bapak Saudaraku, kita tidak akan kekurangan. Kenapa? Karena kita adalah anak-anaknya. Karena Tuhan mengatakan seperti burung pipit. Burung pipit tidak punya sarang, tidak punya lumbung, tapi dia tetap makan. Kamu lebih berharga dari burung pipit itu. Itu firman Tuhan mengatakan. Jadi jangan khawatir kita melakukan firman Tuhan. Tuhan itu akan memberikan solusi yang terbaik. Segala cara Tuhan memberikan untuk menghidupi kehidupan kita di dalam dunia ini. Dan tentu kita melakukan
seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan setengah-setengah, jangan ragu-ragu. Tuhan itu akan melihat hati kita. Terima kasih banyak, semangat terus, andalkan Tuhan, marilah. Berupayalah membaca Alkitab, undanglah Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Tuhan itulah akan membukakan rahasia-rahasia kepada firman Tuhan, dan kita akan mengerti. Jika kita tidak mengundang Roh Kudus, mungkin bolak-balik, mungkin 100 kali pun kita bolak-balik Alkitab ini kita baca, kita tidak akan paham. Karena apa? Karena firman Tuhan ini banyak yang terselubung, sehingga kita tidak akan paham. Seperti kita melihat bagaimana ahli-ahli Taurat, dia mengerti seluk-beluk Alkitab ini, tapi dia tidak taat kepada Yesus. Karena apa? Karena dia tidak dibukakan Roh Kudus, karena dia tidak membukakan hati, tidak membuka hati menerima firman-firman kebenaran. Tapi yang bekerja adalah karena aturan-aturan manusia, sehingga dia pelajari Alkitab ini, baca, hafal semuanya Alkitab ini, tapi tidak melakukannya. Jadi janganlah kita seperti ahli-ahli Taurat, tapi marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Amin Bapak Saudaraku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Semangat terus, jaga kesehatan. Haleluya. Amin.